Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, perjalanan hidup kita ini di dunia membutuhkan pesan-pesan dan juga nasihat-nasihat penting. Pesan dan nasihat yang kita butuhkan untuk menjadi pegangan hidup kita dan juga manhaj kita dalam berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara pegangan hidup yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebagian doa-doa beliau, yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dahulu biasa berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya tersebut, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-huda wat tuqa, petunjuk dan ketakwaan, wal afafa wal ghina, kesucian diri dan kelapangan hidup. Maka di dalam hadis ini atau di dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada 4 pegangan hidup yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memiliki 4 pegangan hidup ini, maka insyaallah taala dia akan menjadi hamba yang berbahagia. Maka kita lihat di dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau meminta yang pertama adalah at-tuqa. Saya ulangi, yang pertama diminta adalah al-huda, petunjuk, hidayah. Ini merupakan bekal yang pertama yang harus ada pada diri seorang hamba. Merupakan perkara yang harus diusahakan oleh seorang hamba. Karena kalau seorang hamba tidak diberikan hidayah, tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk di antara orang-orang yang celaka.
Jadi hidayah itu penting. Saking pentingnya hidayah ini, sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu meminta hidayah ini. Hidayah ini seperti halnya roh yang ada pada manusia. Kapan hidayah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan hati seorang manusia itu akan mati. Jadi hidayah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu meminta hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah rahasianya dan hikmah kenapa kita itu diperintahkan setiap kali melaksanakan salat, apakah salat fardu ataukah salat sunnah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya membaca suratul Fatihah. Nah, di dalam suratul Fatihah ini kita lihat salah satu ayatnya, di situ ada doa, ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita salat fardu, salat sunnah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya mereka adalah para nabi dan rasul, ya, para syuhada, orang-orang yang saleh dari kalangan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini jalan yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini adalah sesuatu yang mahal. Tidak setiap orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta selalu, bahkan bukan cuma di dalam dalam salat, ketika kita membaca suratul Fatihah misalnya, bahkan kita juga minta ketika kita berada di luar salat. Ya. Makanya kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa ini beliau minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah. Kita minta hidayah supaya diberikan petunjuk kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kebenaran yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita minta. Ya. Dan jangan ada jangan kita sekali-kali ada perasaan bahwasanya saya ini sudah mendapatkan hidayah, tidak lagi butuh hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu lagi saya berdoa, saya sudah ngaji sama ustaz, belajar sunnah, belajar ini. Tidak. Seorang hamba harus selalu menjadikan hidayah tersebut sebagai sesuatu yang selalu dia butuhkan. Dia jadikan sebagai nafasnya, dia jadikan sebagai rohnya dalam kehidupan ini. Dan hidayah ini seperti yang saya katakan tadi adalah sesuatu yang mahal. Bayangkan saja, ya, ada orang yang dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk orang yang paling dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama memeluk agama Islam, kemudian berusaha membangun hidup kita dengan di atas Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat di atas nikmat. Ya. Kita lihat pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abu Talib, bapaknya Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Pamannya orang yang terdekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
beliau adalah orang yang termasuk membela dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekalipun demikian beliau serumah dengan Abu Talib. Abu Talib ini tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala menerima hidayah dan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang pernah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Ya. Jadi hidayah itu mahal, ya. Hidayah itu mahal. Oleh karena itu hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai lepas dari tangan kita. Ya. Jangan sampai lepas. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, hidayah seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita, ini ada dua macamnya. Kedua, hidayah ini harus senantiasa kita minta dan kita usahakan, kita peroleh, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Hidayah yang pertama adalah hidayatul irsyad. Hidayah berupa bimbingan, berupa ilmu. Ini yang harus kita usahakan pertama kali. Hidayah berupa bimbingan, berupa ilmu. Ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga beliau praktekkan di dalam kehidupannya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hidayah. Jadi kalau kita mau dapat hidayah, pertama tugas kita harus rajin mencari ilmu. Harus rajin belajar Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah ya Al-Kitab, yakni Al-Quran, yang tidak ada sama sekali padanya raib, keraguan. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Situ dikatakan hudan lil muttaqin, hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hidayah. Hidayah yang akan menyampaikan, mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengantarkan kita dengan selamat. Itu Al-Quran. Makanya kalau ada orang yang malas belajar agama, belajar Al-Quran dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah alamat kecelakaan bagi orang itu. Oleh karena itu seorang hamba yang menginginkan kebahagiaan dan keberuntungan bagi dirinya, baik ketika di dunia ataukah nanti di akhirat, harus rajin belajar, harus rajin mencari ilmu agama, rajin bermajelis ta'lim. Karena jalan-jalan menuju surga yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan hakiki yang abadi, ya, itu banyak jalan-jalannya, banyak rambu-rambunya yang harus kita perhatikan, ya, banyak isyarat-isyaratnya bahwasanya kita harus jalan lurus,
ya. Kemudian perjalanan kita ada ya perintah-perintah, aba-aba, komando-komando supaya jangan salah jalan. Di Al-Quran seperti itu. Al-Quran penuh dengan aturan-aturan. Sama misalnya kalau kita mau pergi ke Makassar dari Mamuju ya, mau ke Makassar misalnya, di perjalanan banyak sekali rambu-rambu, aba-aba ya. Ada tulisan-tulisan ya, kalau mau ke Makassar lurus ke sana. Ya, mau ke arah ya daerah lain harus belok kiri atau belok kanan misalnya. Jadi Al-Quran seperti itu. Jadi kita harus tahu mana jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa saja yang mengikuti Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah taala dia akan selamat dari segala macam kesesatan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, demikian pula Imam Al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan di kalangan kalian dua perkara, lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian masih mau berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah kitabullah dan sunnahku. Jadi siapa yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan juga Al-Quran, yakin insyaallah taala dia akan selamat dari segala macam kekafiran, bid'ah, ajaran-ajaran sesat, dari segala macam ya propaganda yang menyesatkan kita, dari segala macam maksiat. Itu kita bentengi diri kita dengan ilmu. Ya, kita ikuti jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kapan kita keluar dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada yang kita dapatkan kecuali kehidupan yang sempit. Ya, tidak ada yang kita dapatkan kecuali kesengsaraan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu bukan cuma apanya sia-sia, tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya, tidak ada tujuannya. Tujuannya agar manusia itu ia bisa berbahagia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan kepada kita jalan-jalan ketaatan, jalan-jalan kesesatan. Jalan kesesatan kita ikuti. Soalnya jalan ketaatan kita ikuti, sementara jalan kesesatan kita jauhi. Ya. Itu tujuannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita tidak dapatkan pada hari ini ada golongan manusia yang tersesat kecuali dia keluar dari ajaran-ajaran Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khawarij itu sesat karena jauh dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang Syiah apalagi tersesatnya gara-gara apa? Keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Apa saja dari golongan-golongan sesat yang ada itu disebabkan karena keluar dari kedua petunjuk ini. Ya. Keluar dari rel. Ya. Jadi kembali bahwasanya
ketika seorang hamba mengharapkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengumpulkan banyak ilmu, kemudian diamalkan, ya, pelajari, rajin mempelajari Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fakihkan dia, akan pahamkan dia tentang urusan agamanya. Jadi kalau kita mau baik, dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita belajar agama. Jangan malas. Ya. Ada apanya ta'lim, ada daurah, kita hadir. Karena di situ ustaz menyampaikan bukan main-main, ya. Ya, orang belajar dulu. Seperti saya kalau biasa menyampaikan daurah, saya belajar betul-betul. Kadang saya belajar 2 hari. Ya. Ini kemarin saya tidak masuk kerja karena saya persiapkan 1 hari penuh. Dari pagi sampai sore saya siapkan semua. Bagaimana bisa menyajikan ilmu dengan sebaik-baiknya, sehingga ada yang bisa dicatat, ada yang bisa diingat, ada yang bisa diamalkan, ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan dia tentang urusan agamanya. Ya. Jadi kalau dibalik, siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan keburukan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jahilkan dia, akan buat dia tidak paham tentang agama. Ya. Kalau orang tidak paham dunia, itu belum tentu dia sengsara. Tapi kalau orang jahil tentang agama, tidak paham tentang agamanya, ini merupakan kesengsaraan yang besar, rugi, ya. Karena seorang yang tidak punya ilmu pasti dia akan banyak melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi lain pasti dia akan melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak sempurna. Bahkan boleh jadi sebagian ibadahnya batal, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak melakukannya secara sempurna. Seperti ada seorang sahabat, ya. Sahabat ini dikalan dengan al-musii'u sholata. Orang yang tidak becus melaksanakan salatnya dengan baik. Ya. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ya. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salamnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, shalli fa innaka lam tusalli." Katanya, "Ya, ayo sana salat lagi karena sesungguhnya tadi kamu tidak salat." Ya. Akhirnya dia ulangi lagi salatnya. Salatnya begitu lagi, salah lagi salatnya. Dia tidak jaga tumakninahnya. Salatnya seperti ayam yang mematuk. Ya, biasa lihat ayam, ya, kalau makan dia mematuk makanannya dengan cepat. Nah, seperti itu gaya salatnya sahabat ini. Dia datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ayo, katanya, salat lagi, kamu itu belum salat tadi. Ya, sampai dia ketiga kalinya datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya diperintahkan lagi. Ya, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ayo salat lagi, kamu tadi belum salat. Akhirnya sahabat ini menyatakan, "Ya, alimni ya Rasulullah, fa inni la uhsinu ghairaha." Katanya, "Wahai Rasulullah, tolong ajari saya ilmu tentang salat ini. Karena sesungguhnya saya tidak bisa melakukan selain ini. Ini yang bisa saya lakukan." Ini bukti bagi kita bahwasanya terkadang kalau seorang itu jahil, tidak paham tentang agamanya, akibatnya ibadahnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kalau pahalanya kurang, itu mungkin masih ringan ya. Tapi kalau pahalanya tidak ada, karena tidak memenuhi syarat-syaratnya atau kewajiban-kewajiban rukun dalam suatu ibadah, maka disinilah seseorang ya akan mendapatkan kesengsaraan, kerugian, habis waktunya sholat. Ya, ada seperti orang sholat, dikiranya sholat itu hanya gerakan saja, ya, tidak perhatikan bacaan-bacaannya, tidak perhatikan tumakninahnya, ya, seakan-akan dia seperti mobil yang balapan ya, seperti mobil Panther. Nah, kita ini sholat bukan balapan ya, kita ini sholat sebenarnya karena kita ingin mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seorang ya ingin mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, keberuntungan yang sempurna, maka hendaknya dia hiasi dirinya dengan ilmu. Ya. Makanya kita seperti ini, ada waktu-waktu ada ustadz yang datang ya. Kita kerja di pasar, di kantor, di mana saja, luangkan waktu kita, ada waktu-waktu tertentu kita belajar. Ya, mencari dunia boleh saja, tapi jangan segala-galanya untuk dunia. Sisihkan waktu kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena ilmu agama ini itu pelita, ya, senter bagi kita kalau jalan ya. Jadi kita itu diperumpamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan kita di dunia ini seperti orang yang berada dalam kegelapan. Ya, nah, kalau kita tidak punya senternya ya, berjalan di kegelapan malam, pasti kita akan jalan buta-buta. Ya, pasti kita akan jalan buta-buta. Pasti kita sembarang jalan ya, mau lubang, mau lurus ya, mau jurang ditempuh ya, anda tahu mana yang baik, mana yang buruk. Makanya orang yang punya ilmu kemudian diamalkan, itu dimudahkan jalan baginya menuju surga. Kenapa? Karena dia tahu ini yang baik harus dikerjakan, ini yang buruk harus ditinggalkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu perjalanan, artinya dia tinggalkan rumahnya, dia keluar dari rumahnya dalam keadaan dia pergi mencari ilmu, ya, datang ke majelis ta'lim ya seperti ini insyaallah ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Ya. Ini untungnya orang belajar ilmu agama. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya kita di dunia ini hanya sebentar saja. Setiap orang di antara kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umurnya, ilmunya, termasuk ilmu ini, ilmu kita tentang agama ini itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta benda kita ditanya dari mana ke mana. Ya, diperoleh dengan cara yang halal atau cara yang haram. Usaha kita halal atau haram itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga ilmu kita ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ditanya ya, ketika di dunia kenapa kamu tidak mau belajar? Ada ustadz yang datang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kalau kita belum belajar ya pasti kita akan kebingungan menjawab. Ya. Maka dari itu hadirin sekalian, kita duduk bermajelis seperti ini ya, barang sejenak ya, setengah jam atau 1 jam kita belajar ya, insyaallah taala itu akan memberikan kesejukan bagi diri kita, berikan kelapangan bagi kita. Ya. Jika kita kumpul begini itu mendatangkan ketenangan. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim,
majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada suatu kaum yang berkumpul di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum. Dalam keadaan mereka membaca Al-Qur'an, ya, dan juga mengajarkannya di antara mereka. Illa nasalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan turun padanya sakinah, tenangan. Makanya setiap kita habis bermajelis seperti ini, pasti hati kita tenang, ya, sejuk perasaan kita. Cobalah nanti kalian keluar dari masjid, ya, rasakan itu, pasti ada perubahan. Beda sebelum kita masuk dan setelahnya, ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi petunjuk pertama yang kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hidayatul irsyad. Hidayah berupa bimbingan. Bimbingan ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu yang Allah tuangkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Siapa yang ingin mendapatkan bimbingan kehidupan yang lurus, kehidupan bahagia, maka ambillah bimbingan itu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi siapa yang tidak merasa puas dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka pasti tidak akan ada yang bisa memuaskan hatinya. Ya, tidak ada petunjuk yang lebih sempurna kecuali dengan, ya, pada petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kalah. Karena Allah yang turunkan, Allah yang letakkan petunjuk tersebut. Dialah yang mengetahui segala perkara yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Sama kita misalnya beli motor Honda. Honda itu yang paling paham dengan ciptaannya. Ya, pakai oli ini, ya, anginnya sekian. Ya, tidak boleh kita pakai sembarangan yang yang imitasi, ya, yang palsu-palsu itu, yang KW istilah orang sekarang, ya. Jangan pakai yang aslinya kalau mau awet motornya. Ya, perhatikan kebutuhannya. Ya, motor itu minum bensin, ya, oli. Nah, kalau kita manusia ini, ya, hati kita itu butuh juga siraman, minuman, ya, makanan. Itulah makanannya Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hati kita ini jangan dibiarkan kering, harus disirami. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian hidayah yang kedua adalah hidayatut taufik. Hidayah berupa taufik. Taufik itu diambil dari bahasa Arab, artinya waffaqa yuwaffiqu taufiqan, mencocokkan sesuatu. Seorang dikatakan mendapatkan taufik berupa hidayah, seorang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya kita bermajelis seperti ini, Ustaz ajarkan kepada kita tata cara sholat misalnya. Ya, tata cara sholat, Ustaz ajarkan begini caranya, begini-begini, ya. Ya, mulai dari pertama sampai salam Ustaz ajarkan kepada kita. Alhamdulillah, di situ kita punya namanya hidayatul irsyad. Nah, kalau kita amalkan sesuai dengan petunjuknya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya kita dapat hidayatut taufik. Dan tidak setiap orang yang diberikan hidayatul irsyad, hidayah berupa ilmu, bimbingan, ya, kemudian dia dapat taufik. Nanti dia dapat taufik kalau dia amalkan, ya, ilmunya seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi perkara yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah al-huda, petunjuk. Ya.
petunjuk berupa ilmu dan petunjuk berupa taufik. Dari penjelasan yang saya paparkan tadi, kita mendapatkan sebuah faedah bahwasanya seorang yang ingin mendapatkan hidayatut taufik, syaratnya dia harus melalui hidayatul irsyad. Artinya harus belajar ilmu agama. Siapa yang berkhayal ingin mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia malas belajar Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka taufik yang diberikan tidak akan sempurna seperti sempurnanya orang yang memiliki ilmu, orang yang belajar itu tidak akan sama. Kemudian perkara yang kedua di sini kita perlu garis bawahi juga bahwasanya tidak ada jalan yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala kecuali harus melalui jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, tidak mungkin seseorang itu mendapatkan hidayah kecuali dia tempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama kita yang bernama Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau pernah berkata di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, kata beliau, kullu tariqin ilallahi masdudah. Semua jalan yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah masdudah, tertutup. Jadi tidak ada jalan yang mengantarkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Tidak ada jalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali dia harus melalui sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa kullu tariqin ilallahi masdudah illa tariqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tertutup kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang cari jalan tarekat, pernah dengar kata tarekat? Kalau orang kita mungkin di Sulbar ini mat tarekat, Nah, sementara dia tidak ambil tarekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau berpegang dengan Al-Quran dan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti orang ini mat tarekat salah. Pasti dia akan tersesat jalannya. Oleh karena itu apa yang dinyatakan oleh sebagian orang, bahwasanya banyak jalan menuju Roma, itu ungkapan yang tidak benar. Mungkin kalau dalam urusan dunia benar, tapi kalau dalam urusan agama ini tidak benar sama sekali. Kalaupun kita mau anggap benar, kita katakan bahwasanya benar, jalan menuju Roma itu banyak, tapi satu jalan yang mulus, lancar, singkat itu naik pesawat. Kalau mau ke Roma bisa naik kapal, kapal laut, bisa juga berenang, tapi belum tentu sampai. Sama juga itu, kalau orang mau bikin tarekat-tarekat baru, keluar dari tarekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan dapat kesusahan, panjang perjalanannya, susah,
bahkan boleh jadi dia akan binasa ya sebelum sampai ke tujuan, masuk ke dalam surga ya. Bahkan boleh jadi dia murtad ya, keluar dari agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita bikin tarekat baru. Cukup kita tarekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pegang. Jangan sekali-kali bikin tarekat baru. Ya. Pernah saya dapat dahulu ya rekaman orang dianggap juga kiai ya. Bahkan sebagian orang menganggap dia waliullah. Dia bilang begini. Katanya tarekat kita ini adalah tarekat yang paling bagus. Namanya tarekat Idrisiyah. Saya katanya ambil langsung dari Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Orang ini ya sangat sombong ya. Ini tidak benar ini. Tidak boleh kita bilang begitu. Andaikan orang di sini tidak kiamat, saya sebutkan namanya, saya akan sebutkan namanya. Ya, cuma orang ini ada pengaruhnya di Sulbar ini. Jadi saya tidak akan sebut namanya. Dia bilang begitu, kaset rekamannya ya, di dalam rekaman itu dia bilang begitu. Ini ucapan kufur ya. Tidak boleh kita mengucapkan seperti ini. Ini ucapan yang sangat berbahaya. Seorang sudah berani mengambil jalan hidup ya, keluar dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Musa hayyan thumma taba'tumuh laqad dalaltum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan Nabi Musa alaihi salatu wasallam itu hidup, kemudian kalian ikuti beliau, wa taraktumuni, dan kalian meninggalkan saya, laqad dalaltum, maka sungguh kalian pasti akan sesat. Nabi Musa alaihi salatu wasallam ini adalah nabi yang termasuk ulul azmi, lebih baik daripada Nabi Idris alaihi salatu wasallam. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Ya. Bahwasanya andaikan kalian mengikuti Nabi Musa, kalian tinggalkan saya, ya, maka pasti kalian akan tersesat. Ya. Bagaimana lagi kalau Nabi Idris alaihissalatu wassalam yang kita ikuti misalnya, kita ikuti apanya, sunnahnya beliau. Kemudian juga bagaimana caranya kita mengikuti sunnahnya beliau, dari jalur mana? Jadi dari jalur mimpi. Ya, mimpi bukan wahyu bagi kita ya. Itu wahyu hanya khusus bagi para nabi dan rasul mendapatkan wahyu dari mimpi. Kalau kita manusia biasa ini enggak boleh kita jadikan mimpi itu sebagai sebagai dalil atau hujjah. Sampai pun misalnya kita ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut apa yang kita lihat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya dalam mimpi berpesan kepada kita minum khamr misalnya, itu tidak boleh kita ikuti. Ya. Andaikan ya. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau minta 4 perkara. Yang pertama tadi adalah al-hidayah, hidayah, petunjuk. Kemudian yang kedua adalah wat-tuqa. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa. Ya Allah, sesungguhnya aku ini meminta kepadamu at-tuqa. Ya, ketakwaan. Ini kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tuqa, ketakwaan. Ya. Dijelaskan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Talq bin Habib Al-Anazi, muridnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, taqwallahi, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah
al-amalu bi ta'atillah. Seorang beramal, saya ulangi, seorang mengamalkan ketaatan kepada Allah. Yang kedua kata beliau, ala nurim minallah, di atas cahaya petunjuk Allah, yakni di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah roja'a thawabillah, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya takwa. Kemudian kata beliau, wa tarku ma'asillah, yang keempat adalah seorang meninggalkan maksiat. Yang kelima, ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam kata beliau, makhafata iqabillah, karena takut kepada siksaan Allah. Jadi seorang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kalau dia mengamalkan 6 perkara yang disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullah. Ucapan beliau ini bisa dilihat di dalam kitab Hilyatul Auliya, dalam biografinya beliau, dan juga dinukilkan oleh Al-Hafidh Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, dan juga Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabukiyah. Maka di dalam ucapan Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala ini, beliau menjelaskan kepada kita tentang definisi takwa, bahwasanya seorang tidak mungkin akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dia harus melalui 6 ini. Yang pertama adalah al-amalu bi ta'atillah, seorang mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, seorang harus mengamalkan ketaatan kepada Allah, yakni dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua perintah-perintahnya dan dalam semua larangan-larangannya. Ya, itu namanya takwa. Kemudian yang kedua kata beliau tadi, bahwasanya ala nurim minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah. Artinya seseorang ketika mengamalkan ketaatan tidak boleh buta-buta, harus belajar. Nah, ini pentingnya lagi belajar tampak di sini ya. Jadi seorang tidak bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia malas belajar Al-Quran dan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ada orang menyatakan takwa, saya mau bertakwa, saya mau takwa, kemudian dia malas belajar agama, orang ini seperti orang yang bermimpi. Ya. Bagaimana caranya Anda bisa taat? Mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda bisa tahu bahwasanya ini adalah perkara yang Allah cintai, Allah perintahkan? Pasti harus belajar. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, jangan lupa meluruskan niat kita, ya, karena roja'a thawabillah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita berjihad, dan jihad itu adalah ibadah. Salah satu dari bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jihad ini harus diikhlaskan semata-mata untuk Allah dan karena Allah. Ya. Artinya karena Allah kita mengharap pahala. Ya. Jadi seorang yang bertakwa harus seperti ini.
harus mengikhlaskan niatnya semata-mata karena ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak maka pasti kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita yang buruk, rusak, tidak ikhlas, maka tidak ada yang kita dapatkan kecuali penyesalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang pertama kali nanti akan dibereskan urusannya di hari kiamat, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 golongan, salah satu di antaranya wa rajulun wassa'allahu alaihi min asnafil mali kulli, seorang laki-laki yang Allah berikan segala macam jenis harta kepadanya dan Allah luaskan rezekinya. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'ama fa'arafah. Orang ini kemudian diperkenalkan, diingatkan, diperlihatkan kembali nikmat yang pernah dia terima ketika di dunia. Dikasih rumah, dikasih toko, dikasih hotel, dikasih mobil, dikasih motor, apa saja dia minta ada, sesuai dengan harapannya. Allah tanya orang ini, qala fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan pada semua nikmat-nikmat ini? Kata orang ini, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha. Ya Allah, sesungguhnya ketika di dunia dulu tidak ada satu jalan yang kamu cintai kalau saya berinfak di dalamnya, kecuali saya pasti berinfak di dalamnya. Ada fakir miskin datang ke rumah, datang ke toko, saya kasih. Ada keluargaku kena musibah butuh bantuan, saya kasih. Ada panitia masjid datang ke sini, ke toko saya minta ya sumbangan infak, saya kasih. Tidak pernah saya tolak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kamu ini bohong, dusta. Walakinnaka fa'alta liqala jawadu. Akan tetapi kamu dahulu ketika di dunia melakukan begini dan begini, ya, cuma karena ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, orang yang murah hatinya, orang yang suka bersedekah. Itu tujuannya, supaya dia dipuji oleh manusia, supaya dia disanjung oleh manusia. Ya, waqad qila, dan sungguh hal seperti ini telah diucapkan oleh manusia kepadamu. Jadi sudah dipuji dia oleh manusia, apa aja 100 juta nak sumbang. Ya, sendiri. Ada masjid dibangun, dia sendiri yang bangun. Tidak ada orang mencampuri. Ya, cuma ada satu yang tidak beres di hatinya, selalu dia mau dipuji oleh orang. Ya, kalau ada sumbangannya pasti harus ditulis di dinding. Kalau panitia tidak tulis, panitia korupsi ini. Cari-cari jalan ya. Sebenarnya bukan ya dia ingin lihat anunya ya, kalau mau sekedar tahu ya datang saja ke panitia. Kalau panitia mau korupsi ya dosanya dia. Ya, kita yang menyumbang ya tugas kita menyumbang, cari pahala ya. Kalau ternyata dia betul pengurus korupsi misalnya, ya lain kali cari masjid lain kita sumbang di situ, atau pesantren atau yatim piatu misalnya. Jangan selalu cari-cari alasan ya, menjatuhkan nama pengurus, nama orang ya, cuma karena alasan ingin dipuji misalnya. Ini ada penyakit seperti ini. Di akhir hadis itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang ini diperintahkan untuk diseret. Lalu diseretlah orang ini di atas wajahnya. Jadi wajahnya, mukanya sebelah bawah diseret. Ya. Sampai dia dilemparkan masuk ke dalam neraka jahanam, naudzubillah. Diperhatikan dari padang mahsyar, orang ini diseret oleh Allah Subhanahu wa taala
sampai dia dibuang masuk ke dalam neraka jahanam. Gara-gara apa? Tidak beres niatnya, tidak ikhlas dia. Ya, dahulu rajin menyumbang di dunia cuma karena ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar orang. Ya, karena ingin dapat kursi. Ini musim-musim caleg ya, itu pemilu ya, banyak yang begini nih. Rajin-rajin ya, bagikan baju kaos, bagikan beras, ya, bagikan sumbangan uang kemana-mana, rajin sunat anaknya orang ke sana kemari, tapi ada sesuatu yang dia inginkan di balik itu. Ya. Kata istilah orang, ada udang di balik batu. Ya. Ada maunya. Nanti kalau sudah terpilih ya sudah lupa masyarakat. Ya. Jadi seorang ketika beribadah melakukan ketaatan hendaknya memperhatikan keikhlasan. Ya. Jadi orang yang ria, orang yang tidak ikhlas tidak mungkin akan bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tidak semua orang yang beribadah melakukan ketaatan itu dapat pahala. Ya, sama misalnya orang pergi haji. Pergi haji banyak orang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tujuannya hanya ingin pergi cari songkok. Ya. Supaya dibilang Pak Haji. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibilang Haji Muhammad. Abu Bakar, Haji Abu Bakar, tidak ada itu. Haji Umar, Haji Utsman, ya, Haji Ali bin Abi Thalib itu tidak ada. Karena mereka tahu bahwasanya pamer ibadah begini ini bisa menghancurkan pahala. Ya. Jadi kalau kita pergi haji, itu kita belajar dulu perbaiki niat. Kita pergi haji bukan karena ingin mata lulu kalau perempuan ya ibu-ibu haji itu ya. Kalau laki-laki mas songko haji ya, enggak. Bukan itu namanya tujuan yang hina. Ya. Kita pergi haji karena kita ingin mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu hari yang sangat istimewa, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hamba-hambanya pada hari tersebut, yaitu hari Arafah. Allah turun mendekat kepada hamba-hambanya, bahkan Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Ya. Yubahi bihimul malaikah. Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Wa qala madza arada haula, dan Allah Subhanahu wa taala ya berfirman pada hari itu ya, apa yang mereka inginkan semua itu. Artinya apa yang diinginkan oleh orang yang pergi berwukuf di Arafah, orang yang berhaji ini, apa yang dia inginkan? Artinya Allah Subhanahu wa taala siap ya penuhi segala permintaan mereka. Allah akan ampuni dosa-dosanya mereka kalau mereka minta ampunan pada hari itu. Jadi kita pergi haji jangan ya asal-asalan ya, perbaiki dulu niat. Ya. Makanya banyak haji kita ini ya, jamaah haji kita pulang ke Indonesia ya begitu-begitu saja karena mungkin niatnya pertama kali salah. Cuma mau pergi raih gelar H. Titik. Sampai di situ saja. H. Titik, selesai. Kalau ini mau diraih tidak perlu datang ke Mekah. Ya, tulis saja langsung di Indonesia. H. Ya. Daripada kita ria, kan lebih celaka kita. Bukan surga yang kita dapatkan ya, bahkan boleh jadi neraka yang kita dapat karena tidak beres kita punya niat. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi kata Talib bin Habib bahwasanya seorang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah dengan mengikhlaskan niat semata-mata karena ingin mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata beliau ya, wa tarku ma'asillah, dan juga meninggalkan naparnya kedurhakaan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ketakwaan. Ya. Makanya salah satu golongan
yang akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, ya, itu adalah seorang laki-laki yang sudah hampir berzina, kemudian dia tinggalkan zinanya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inni akhafullah. Saya katanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tinggalkan perempuan itu, dikasih segala harta yang telah dia jadikan uang sewanya. Kalau istilahnya sekarang ya, uang sewanya dikasih semua perempuan itu tanpa menyentuh perempuan itu. Dia lari, takut. Ya, wanita itu bilang ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian laki-laki itu akhirnya ya ketakutan, gemetar, ya, dia menangis menyesali perbuatannya. Dia lari takut karena Allah Subhanahu wa taala. Orang ini nanti akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bukti bahwa meninggalkan dosa itu termasuk amalan ketakwaan. Ya, ala nurim minallah, berdasarkan cahaya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita meninggalkan maksiat bukan karena semata-mata karena ikut-ikutan. Bukan karena tidak ada kesempatan, ya, tapi kita tinggalkan semata-mata karena kita tahu ini adalah haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita tinggalkan? Makhafata iqabillahi, karena kita takut kepada siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi takwa yang disampaikan oleh Talib bin Habib Al-Anasi rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in di masanya. Dan ini merupakan definisi yang terbaik bagi takwa. Definisi yang paling gamblang menjelaskan takwa. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi perkara yang kedua diminta oleh Nabi SAW itu adalah takwa. Kemudian ketahuilah bahwasanya takwa ini kalau kita pegang baik-baik, ya, kita jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan semua perkara maksiat, dosa-dosa karena Allah, maka akan turun kepada kita pertolongan demi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah berikan kepada kita jalan keluar dari segala permasalahan yang kita hadapi. Ya. Makanya seorang kalau lagi jualan di pasar, ya, kerja di kantor, bagaimanapun sibuknya, toko ditinggalkan dulu, tutup, pergi sholat berjamaah. Kalau sudah adzan di masjid, ya, itu tutup dulu. Ya. Jangan kita diperbudak oleh pembeli. Kalau kita diperbudak oleh pembeli, maka pasti kita akan merugi dunia dan akhirat kita. Jadi kalau kita datang sholat berjamaah, tidak usah takut bahwasanya rezeki kita itu akan kurang. Ya, jangan takut, rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adzan di masjid misalnya kita harus datang, apalagi dia laki-laki misalnya. Wajib bagi laki-laki muslim yang sudah balik, ya, yang berakal untuk datang ke masjid melaksanakan sholatul jamaah. Masalah rezeki jangan takut. Ya. Karena kalau kita menjaga sholat kita dan sholat ini termasuk amalan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengannya insyaallah taala Allah akan mudahkan segala urusan kita. Ya. Inilah yang pernah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi kalau alasan pembeli itu jangan dijadikan alasan. Ya, ada pelanggan, ada nasabah,
ada orderan misalnya, enggak, tutup dulu sebentar. Allah minta dari kita 15 menit sholat berjamaah dulu. Ya. Jangan kita justru diperbudak oleh dunia. Dunia itu tidak akan lari kalau dia sudah menjadi rezeki kita. Kemanapun dia akan pergi, pasti dia akan datang kembali kepada kita. Ya. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata Nabi SAW, la yamutul abdu hatta yastakmila rizqahu. Tidak akan meninggal seorang hamba sampai dia mengambil secara penuh rezekinya. Pasti dia akan mengambil semua. Ya. Makanya kalau kita misalnya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini misalnya kita berjualan dapat 10 juta. Ya. Tiba-tiba malam harinya kita kebobolan sama pencuri. Rumah kita sudah dikunci, sudah ditutup rapat ya. Tapi ada saja pencuri yang masuk ambil rezeki tersebut. Di sini kita harus yakini bahwa berarti itu bukan rezeki kita. Ya. Berarti itu rezekinya pencuri. Atau mungkin rezekinya orang lain yang lewat pencuri. Karena belum tentu pencuri nanti akan dia rasakan 100 juta itu misalnya, atau 10 juta ya, yang dia curi di rumah kita, boleh jadi nanti akan dicuri lagi sama pencuri yang lain. Jadi masalah rezeki itu tidak perlu takut. Ya, seperti kata pepatah ya, tak lari gunung dikejar. Sama dengan ajal kita ini juga. Kita sudah berusaha menjaga bagaimana kita tidak mati ya, jaga kesehatan, naik motor juga ya, bukan cepat, bukan pelan juga. Pokoknya hati-hatilah begitu ya. Tapi ya namanya ajal ya akan datang pada waktunya. Ada juga orang ya balap-balapan tapi tidak pernah mati. Ya, seperti sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Ya, ada yang sampai puluhan kali, 20 kali ikut perang jihadnya tapi tidak mati-mati. Berarti bukan ajalnya di situ. Nah, rezeki juga demikian. Jadi tidak perlu kita ragukan rezeki itu ya. Ada waktu untuk menjual, berjualan di pasar, cari rezeki misalnya ya. Ada waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting kita sudah berusaha maksimal ya, maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Ya. Tapi kalau kita ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya salatnya ndak karu-karuan, mau salatnya jam salat pada waktu asar atau mau jam 5, mau setengah 6, mau jam 6 ya, nanti sudah tutup toko baru mau salat, matahari sudah mau tenggelam. Bagaimana kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Itu tidak mungkin akan Allah tolong bagi kita. Tolong kita, ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian pesan yang ketiga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam doanya, wal afafa wal ghina. Ya, kesucian. Dijelaskan oleh para ulama kita bahwa yang dimaksud dengan kesucian di sini yang pertama adalah kesucian dari zina beserta ya pengantar-pengantarnya atau dosa-dosa yang semisal dengan zina. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini supaya kita diberikan afaf, penjagaan kesucian diri dari dosa maksiat beserta pengantar-pengantarnya. Misalnya pacaran. Ya, itu pengantar menuju maksiat. Ya. SMS-an. Telepon-teleponan ya dengan akhwat, dengan perempuan yang bukan istrinya. Ya. Chatting-chattingan ya. Apa kalau di Facebook inboxnya bicara di belakang layar. Ya, ini banyak fitnah sekarang ini terjadi.
bukan di kalangan orang-orang awam saja, ada beberapa fakta yang kami temukan ya, termasuk juga ikhwah ya, karena tidak diberikan penjagaan kesucian oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya dia jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalin hubungan-hubungan gelap ya, akhwat juga demikian, menjalin hubungan ya, pertemanan ya, dengan seorang yang bukan mahramnya ya. Ini yang mungkin kita biasa dengar, mungkin biasa lihat. Bahkan sudah banyak fakta ini ya. Bahkan ada seorang ustadz, saya kenal baik ustadz itu, istrinya jadi korban Facebook ya. Awalnya cuma berteman ya biasalah ya. Akhirnya ya terperosok ya, setelah dari Facebook telepon-teleponan ya, setelah telepon-teleponan janji-janjian, akhirnya pecah rumah tangga, talak terjadi ya, karena perempuan ini juga sudah kawin katanya lari ya, sama-sama ini laki-laki ini ya, kasihan. Ini menunjukkan kepada kita perlunya kita di zaman ini afaf, penjagaan kesucian diri. Karena banyak pintu-pintu yang dijadikan celah oleh syaitan untuk merusak kita, merusak kesucian diri kita. Kemudian ada juga ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesucian diri di situ adalah kesucian diri dari segala macam bentuk dosa dan maksiat. Jadi ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penjagaan kesucian diri. Dan ingat, jangan ada di antara kita yang merasa dirinya aman. Ya, jangan ada di antara kita ya. Saya sudah mengaji Kak, ya. Istriku akhwat juga. Kemudian ya dibebaskan istrinya, dia juga bebas ya, berteman dengan sembarang orang di Facebook ya, di Twitter, di WhatsApp misalnya ya. Itu jangan. Kita hindari jalan-jalannya, jauhi, sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan penjagaan kesucian diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena zaman kita ini subhanallah ya, telinga kita mendengar, mata kita melihat sesuatu yang memancing ya, syahwat kita ya, gejolak-gejolak yang ada dalam hati kita ya, benih-benih keburukan itu dengan mudahnya kita dipancing melalui televisi, melalui radio, melalui internet, banyak kita lihat. Belum lagi misalnya kehidupan di masyarakat kita yang kita lihat langsung, kita dengar langsung di alam nyata, ini juga akan memberikan pengaruh ya. Kemudian ada satu hal yang perlu kita ingat ketika kita ingin menjaga diri kita, kesucian diri kita. Satu hal yang perlu kita perhatikan setelah kita meminta ya kesucian diri dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita pandai-pandai mencari teman hidup. Ya. Teman hidup termasuk diantaranya istri. Ya. Termasuk diantaranya teman-teman kita bergaul. Ya, jangan sembarangan bergaul. Kalau kita perkirakan bahwasanya kita yang terbawa, jangan bergaul dengan orang itu. Nah, bukan kita di sini dilarang bergaul dengan siapapun ya, tapi hendaknya kita perhatikan ya kemaslahatan diri kita, keselamatan diri kita. Kalau kita justru celaka, ya batasi pergaulan dengan orang itu. Kalau perlu misalnya putuskan pergaulan. Ya. Kemudian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya tersebut, wal afafa wal ghina, al ghina. Kelapangan jiwa. Ya. Ini kita butuhkan di dalam kehidupan ini, karena jiwa kita itu seperti halnya anjing.
Tahu anjing ya? Anjing kalau makan tidak pernah kenyang. Di kalangan bangsa Arab ada istilahnya al-maradul kalbi, penyakit kejiwaan pada anjing. Ada penyakit kejiwaannya anjing, dia tidak pernah merasa kenyang. Ya, kalau sudah dikasih makan, pasti kalau dikasih makan lagi dia makan lagi, makan terus. Tidak pernah dia merasa kenyang. Ya, dia selalu merasa haus. Itu anjing. Makanya ada sebagian anjing kadang menjadi gila kalau dia tidak mendapatkan makanan, minuman. Akhirnya jadi gila, ya kesana kemari, ya sembarang dia gigit. Itu karena awalnya ada penyakit kejiwaan yang melanda dia, harus makan terus, minum terus. Nah, kalau jiwa kita ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan jiwa, maka hati kita ini akan selalu haus, akan selalu lapar, tidak pernah puas. Ya. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang seperti ini, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak pernah mencari harta tersebut dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau peduli apakah ini halal, ini haram. Pokoknya yang penting dia dapat. Orang yang seperti ini namanya orang yang sempit jiwanya. Ya, selalu dia haus dunia. Kalau seseorang hatinya dikuasai oleh dunia, kecintaan kepada dunia, ya, maka hatinya akan selalu sempit. Tapi sebaliknya, apabila seseorang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat tercela tersebut, kemudian dia dianugerahi dengan sifat al-ghina, kelapangan jiwa, yakni sifat qanaah. Dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak mau ambil kecuali sesuatu yang halal sifatnya, dan dari jalan yang halal itu yang dia mau ambil. Kalau yang haram dia tidak mau ambil. Ya. Inilah yang pernah disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisal ghina an kathratil arab. Bukanlah kelapangan harta benda. Saya ulangi, bukanlah kelapangan itu adalah seseorang adalah karena banyaknya barang-barang dunia. Walakinnal ghina ghinan nafs, akan tetapi kelapangan itu adalah lapangnya jiwa. Ya. Jadi biar orang diberikan banyak harta benda, kalau tidak pernah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, pasti dia akan miskin terus hatinya, sempit terus. Ya, tapi kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dia tidak mau ambil yang bukan bagiannya, dia tidak mau ambil dari cara-cara yang haram, insyaallah Allah akan berkahi, ya, harta yang Allah berikan kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang mulia, sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, kata beliau, "Ya Hakimu, inna hadzal mala hulwatun khadirun." Wahai Hakim, sesungguhnya harta benda ini itu adalah sesuatu yang manis lagi hijau. Manis membuat orang ketagihan, hijau membuat orang terpukau, lalai. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin, barang siapa yang mengambil harta itu dengan kelapangan jiwanya, artinya dengan penuh qanaah, ya, burikalahu fi, maka pasti dia akan diberkahi baginya pada harta itu. Jadi kalau orang qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan, dari jalan yang halal dia tidak cari dari jalan yang haram, apa yang Allah berikan Allah akan berkahi. Ya. Tapi kalau kita cari dengan segala cara,
Allah tidak akan berkah. Allah cabut berkah itu dari harta kita. Nah, kalau orang sudah dicabut berkahnya, ya maka harta bendanya itu akan menjadi musibah baginya. Makanya kita lihat banyak orang kaya yang tidak pandai bersyukur, ya tidak punya qanaah, ada saja masalah-masalah di dalam rumah tangganya, ya pada anak-anaknya, pada istrinya, pada dirinya, ya mobilnya tabrakan, ya istrinya kawin lari di bawah orang misalnya, ya anaknya jadi preman bajingan semua, ya rumahnya terbakar, pasarnya terbakar misalnya. Makanya pernah kejadian di Sentral ada kebakaran. Saya spontan bilang sama ikhwah, kayaknya kalian ini harus banyak-banyak bersedekah, ya banyak-banyak bersedekah. Jangan sampai nikmat itu Allah cabut karena di situ ada harta yang tidak berkah. Ya, kita harus banyak bersedekah ya. Terus terang karena harta ini banyak campur baur di situ ya, harus dibersihkan. Karena ya, apalagi ada fakir miskin, ada haknya pada harta kita. Itu kalau kita tidak kasih keluar, nanti Allah akan paksa cabut. Ya, Allah akan ambil itu. Supaya kita sadar, ingat bahwasanya ya, apa yang Allah berikan kepada kita itu hanyalah titipan sementara. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi seorang yang diberikan kelapangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan mendapatkan kebahagiaan di atas kebahagiaan. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam wa rizqu kafafan, ya, wa qanna'ahu Allahu fima atahu." Sungguh beruntunglah orang-orang yang masuk ke dalam Islam, diberikan rezeki yang pas-pasan, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian yang ketiga, dan Allah berikan qanaah, rasa puas pada diri orang itu dalam perkara yakni harta yang Allah berikan kepadanya. Ya. Saya kira sampai di sini dulu sementara ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini menjadi nasihat bagi kita, dan tolong dihafalkan doanya. Doanya ringkas. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Ringkas doanya, tapi masya Allah kandungannya luar biasa. Taib. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.